Oh, maaf. Tarik ini. Lihat. Sekitar 10 tahun ini belum pernah kuras tangki. Kita lihat tangki BBM-nya nih. Ini caranya kita masukkan. Sisa-sisanya saya masukin ke kanebo. Kemudian kanebo ini kita peras. Nah, kita lihat tuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan kuras tangki BBM. Ini mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016. Kita akan melakukan kuras tangki BBM tapi tidak menurunkan tangki, jadi lewat kabin. Sebelum melakukan pekerjaan, berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk pengerjaan kuras solar dari mobil. Yang pertama adalah ada kunci T14, ini nanti buat membuka mur atau baut yang jok. Berikutnya nih kunci T8 untuk membuka baut yang ditutup tangki. Ini ada tang ya, ada tang ini untuk membuka klem dari selang yang nanti ditutup tangki. Dan ini ada obeng plus atau obeng kembang. Dan yang berikutnya ini ada selang. Selang ini fungsinya untuk menyedot solar dari tangki yang akan kita tampung ke dalam ember. Dan ini ada corong. Corong ini sebagusnya di atasnya dikasih saringan, pinjam aja saringan santan yang ada di dapur, kita gunakan sebentar. Ini sangat vital nanti pas kalau nggak ada ini, pas kita mengembalikan solar dari penampungan atau dari ember ke dalam tangki akan sulit kalau nggak ada corong ini. Dan yang saya tidak bawa sini ada tempat menampung solar, yaitu jerigen atau ember. Sekian alat-alat yang diperlukan. Sebagai bahan informasi, saya bukan mekanik atau ahli dalam bidang pekerjaan ini, benar-benar pemula dan hanya ingin tahu, ingin mencoba seperti apa pekerjaan kuras BBM untuk Mitsubishi Pajero yang lewat kabin, jadi tidak menurunkan tangki, tapi kita nanti lewat kabin yang akan ada di dalam sini. Jadi nanti ini kita akan buka joknya. Oke, kita mulai dulu dengan membuka jok, menurunkan jok, nanti baru kita akan buka dudukan atau tutup tangkinya dari atas. Kita buka dulu nih tutup baut. Nah, ini tinggal ditarik saja. Ini ada satu jok tuh ada dua tutupnya. Ya, oke. Itu nanti bangku di sebelah sana juga ada dua, ini dua. Saya menggunakan kunci impact 14 ya, ini buka. Oke, setelah jok diangkat, kita angkat karpet. Nah, ini setelah karpet kita singkirkan, ini di bawahnya ada ini 4 tutup dari kabin ke tutup tangki. Jadi ini ada 4 skrup yang akan kita buka.
ya. Ada 4 skrup. Kita buka. Nah, kita angkat saja ini apa dalamnya. Oh, ternyata ini ada 3 selang. Ini selang udara, ini selang dan ini selang, dan ini ada 1 konektor kabel ya, slot kabel. Jadi ini hati-hati ngebukanya. Dan nanti ada baut 6, 1, 2, 3, ini baut 8, 6 yang harus kita buka. Oke, kita untuk siap-siap buka, kita siapkan dulu peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Oke, yang pertama kita buka kabel sensor. Ini kabel sensor yang dari odometer. Bukanya awas, hati-hati jangan sampai patah. Nih knopnya di ujung sini nih, yang ini kita tekan saja, tekan bunyi celek baru kita tarik. Nah itu. Nah berikutnya baru kita cabut ini nih. Ini ada ini untuk apa, klem tangkinya. Kita lepaskan dulu. Ini juga sama, klemnya kita kendorkan dulu. Nah untuk melepasnya ini di klem langsung kita goyang-goyang aja dikit begini. Ini biar karena ini kan lama pasti lengket. Setelah digoyang-goyang ini baru kita tarik. Ternyata keras juga nih. Jadi setelah ininya dikendorkan, nah untuk melepaskan selang yang lengket, kita goyang-goyang saja ini. Kira-kira sudah kendor, kita harusnya bisa cabut ini ya. Nah cabut bisa. Ini selang pertama, dan ini selang kedua ini juga sama. Setelah klemnya dilepas, kita goyang ini. Ini pasti lengket karena sudah lama. Goyang-goyang saja. Ini kotor banget tutup tangkinya, nanti sebelum kita buka bersihkan saja dulu. Ya, ini. Nah, ada satu lagi selang kecil di sebelah sini. Ini juga sama, keras. Oke, semua selang sudah terlepas. Kita tinggal membersihkan dulu sebelum dibuka tutup tangkinya. Kita bersihkan aja ini dengan lidi. Nah, dilap. Ini ada 6 baut yang harus kita buka. Dan untuk mengingat-ingat, ini arahnya ke depan, jadi nanti kalau kita memasang kembali, ingat bahwa arah kabel sensornya yang ke dashboard tuh arahnya ke arah depan mobil.
Jadi supaya nanti pas kita pasang tidak salah. Tapi kayaknya sih nggak mungkin salah karena ini ada selang yang diameternya juga beda, ada 3 selang diameter beda, jadi dia arahnya juga ke sana. Nanti mungkin akan lebih mudah untuk ingat. Biasanya untuk kita ini pemula yang melakukan ini ya, kalau nggak hati-hati kadang-kadang salah menempatkan posisi pemasangan kembali. Makanya kita biasanya perlu dengan difoto. Nah ini karena sudah di video jadi ya kita nggak perlu difoto, di tahu posisinya nanti masang kembalinya di mana. Ada 6, kita satu lagi. Oke, bautnya sudah terbuka. Kita coba buka ya pelan-pelan, karena saya juga pemula nih, belum pernah membuka seperti ini. Ya, pelan-pelan saja. Sudah kebuka semua. Agak berat bukanya, agak susah. Kenapa agak susah? Oh, maaf. Tarik ini, lihat. Nah ini pelampung, ini ada saringan, ini sensornya sudah terbuka. Ini kondisinya seperti ini. Tadi nariknya agak ketarik, mudah-mudahan tadi tidak mentok apa-apa. Ini sensor untuk indikator isi tangki yang bisa kita lihat dashboard. Nah kita lihat dalamnya ini, tangki air BBM nya seperti ada air di bawah sama kotoran-kotoran. Oke, ya tidak terlalu kotor sih, tapi ini kan sudah cukup lama, sudah mungkin dari pertama atau dari sekitar 10 tahun ini belum pernah kuras tangki. Hari ini kita kuras, ya akan kita keluarkan solarnya. Saya menggunakan alat ini untuk menyedot BBM, dan itu nanti solarnya saya tampung di ember. Kita coba ini cara kita masukkan. Jangan lupa nih ada keran di sini. Kerannya kita buka dulu. Nah, baru kita pompa. Nah, tuh solarnya mengalir. Nah, untuk sisa solarnya yang gak bisa disedot, kita ambilin pakai cangkir. Nah, sedikit demi sedikit sampai kering. Nanti setelah itu baru kita lap. Ini tinggal sisa-sisanya saya masukin ke kanebo. Kemudian kanebo ini kita
peras. Nah itu lihat tuh, sisa solarnya ada sedikit air, jadi gitu masukin lagi terus sampai kering, sampai bersih. Ikan ibu kita peras. Jadi ini solarnya nih tuh lihat kotor dan ada sedikit air tuh, kotoran-kotoran yang ini, yang kotak-kotak itu adalah air yang ada di tangki BBM. Jadi ini kalau tidak dibersihkan ya kemungkinan bisa masuk ke ruang bakar dan bisa membahayakan injektor, karena pembakarannya akan campur dengan air. Untung tapi kita juga sudah amankan dengan water separator. Jadi ada dua filter utama dan filter, tapi ini kita lebih bagus lagi, tangkinya kita kuras dan kita bersihkan. Kita lihat di bagian tangki dalamnya seperti apa. Sudah bersih dan kering. Nah, kotoran sudah tidak ada. Kita siap mesin untuk kotorannya. Bagian atas juga sudah bersih. Oke. Kita lihat nih hasil solar yang kita tadi terakhir yang kita angkat dengan lap. Solarnya itu kotor banget segitu. Ada air dan ada seperti gel atau lumpur. Jadi memang sepertinya pembersihan atau kuras tangki solar itu sebaiknya mungkin harus rutin dilakukan, karena ini ada air yang ternumpuk di tangki BBM. Kita akan lakukan pengeringan akhir dari tangki menggunakan lap kayak fiber, tapi yang benar-benar bersih dan kering. Sudah dipasang lagi semuanya, sudah kita masukkan, dan tinggal mengembalikan lagi solarnya. Kita ternyata tidak punya corong, jadi kita harus cari dulu corong untuk nuangkan solar dari ember. Oke, kita akan masukkan lagi solar tadi yang sudah kita keluarkan dari tangki. Ini alat-alatnya untuk masukin, semua bikin sendiri ya. Ini solarnya yang tadi saya tampung di
ember. Kita akan masukkan pelan-pelan saja. Ini tadi dikasih saringan supaya kotorannya kalau ada nih tidak terbawa, karena tadi pas kita kuras di tangkinya banyak sekali. Kita masukkan satu-satu. Nah, tadi kita sudah kembalikan seluruh solar yang sudah kita turunkan, dan jangan lupa kita ini BBM-nya atau solarnya sekarang berarti tadi sudah dikosongkan, sudah diturunkan, maka di dalam selang ini dalam kondisi tidak ada solarnya. Jadi jangan lupa kita harus pompa dulu sampai solarnya masuk lagi ke dalam selang. Kita pompa sampai benar-benar solarnya itu masuk ke dalam selang dari tangki. Ini kembalikan dulu kita ke tangki. Oke, sudah terpasang semua, solar juga sudah dikembalikan. Kita tes untuk hidup ban mesin apakah normal. Kita lihat dulu BBM-nya apakah itunya apa, indikatornya nyala. Ternyata indikator BBM juga nyala, berarti normal. Dan kita tes mesinnya apakah hidup. Oke, ternyata normal dan clear. Hari ini kita sudah berhasil membersihkan tangki solar lewat dalam kabin. Jadi tangki solarnya tidak kita turunkan, tapi kita bersihkan dari atas, dari lubang tempat dari pompa atau lubang dari dalam kabin. Sekian, selamat siang.